Kalau dulu ada Abdel dan Temon, kalau sekarang ada Adel dan siapa? Langsung dalam banget sih. Baru mulai. Gue turut berduka, Cing. Gue turut berduka, berduka. Cing. Gue termasuk salah satu yang kaget dan Gimana? Kagetnya gimana? Jangan gitu dong. Jangan gitu. Emang kaget. Kaget dan gak percaya. Gue pikir hoax. Gue pikir hoax itu. Gue nggak mikir hoax sih. Cuma waktu pertama kali dikabarin, beberapa saat kemudian ada orang yang WA gue turut berduka cita ya dia. Gue perasaan gue, kenapa pada ngucapin berduka cita ke gue ya? Gitu. Gue masih belum mencerna gitu. Gue masih belum tahu bahwa buat orang-orang sedemikian dekatnya Abdel Temon gitu. Karena gue ngerasa biasa aja. Yang udah kita lihat biasa sehari-hari, jadi buat orang lain mungkin enggak, dan sehingga kita nggak ngerasain nikmat itu gitu. Jadi begitu ini gue, wah kok banyak yang WA gue, banyak yang nge-tag gue gitu. Jadi gue ada jangka waktunya untuk nerima bahwa Temon meninggal dan gue harusnya bersedih banget gitu. Apa gue itu denial gue atau enggak gitu. Jadi mungkin jaraknya sekitar 2-3 jam lah setelah itu baru gue mungkin alam bawah sadar gue kasih tahu bahwa Temon ini udah meninggal, dan itu satu hal yang sangat memukul. Akhirnya gue nangis sesenggukan, tidak terkontrol memang. Wah, apalagi lu lagi nggak di Indo kan, Iya. kebetulan lagi di luar. Iya, saat menerima itu lagi perjalanan tuh. Jadi pas sampai hotelnya, di sini kan pagi, di sana tuh udah agak tengah-tengah malam lah ya, udah agak tengah malam, semakin banyak itu. Akhirnya gue lihat itu video-video. Video gue sama Cak Lontong. Aduh. Iya. Baru mau haru-baru. Iya, baru gitu. Gue lihat video-video gue sama Temon di di handphone gue, di konten-konten. Nah itu gue baru berasa, benar kata Bang Roma, setelah tiada baru berasa. Gokil ya. Karena Abdel Temon kan, maaf ya, ini kan udah jadi IP, udah jadi brand gitu loh, Cing. Iya. Kayak Tom and Cat itu kan kayak Jerry. Tom and Cat jadi Tom and Cat mah kucing sama kucing. Iya. Kayak Tom and Jerry gitu, ibarat kata gitu. Udah, lu mau pisah gimana pun, pasti dibalikin lagi, udah, dipersatukan lagi sama alam. Selalu bercandanya begitu kan? Kalau alam udah memanggil, gue bisa apa gitu. Iya, benar, itu Udah bercandaan dapat lu. job ya. Iya. Nah, itu gue pasti, dia dipanggil. Bener. Iya. Gue bisa apa? Gue sumpah. Jadi akhirnya gue menyadari, gue tuh selama ini tidak sadar bahwa sedemikian berpengaruhnya Temon dalam hidup gue gitu. Jadi sekarang nih gue baru ngerasain betapa kehilangan gitu. Kayak ada ruang yang kosong di dalam hati gitu, yang udah nggak mungkin diisi lagi. Selama ini karena masih ada Temon ya, dia tetap ada, tapi kadang-kadang gue suka cuek gitu. Nah sekarang nih bener kata Bang Roma. callback. Kalau sudah Callback tiada, nih, asik. baru terasa. Sebenarnya runutan kejadian yang menimpa almarhum itu gimana sih? Kan Soalnya terakhir datang main ke Lapor Bat tuh masih fine aja, Iya. masih. Dia kan sebelumnya belum meninggal nih. Ya betul. Iya. Kita ganti ustadz yang tadi aja kali ya. Dia ini, gue dapat kabar itu jam mungkin 20 menit setelah Temon meninggal ya. Jadi urutannya, dia memang tidak merasakan bahwa ada penyumbatan di pembuluh darahnya. Cuma darah tinggi, dia udah darah tinggi. Cuman nggak pernah dirasain. Gue ngelihat. Tapi dia konsumsi obat. Nah, yang itu yang gue nggak tahu. Oh, oke. Gitu. Kayak kalau gitu aja nggak ada tahu di besi. Iya. Setahu saya sih enggak ya. Enggak, ya di pan gitu-gituan enggak mungkin. Gila deh orang. Enggak, teman bersih yang gitu-gituan. Iya. Jadi dia tuh merasa sesak, terus sakit. Itu hal-hal yang biasa dirasakan oleh orang yang pengen serangan jantung.
Nah, ini terus kalau gua ngobrol sama istrinya, dia masih dari rumah ke mobil itu ya masih jalan, masih bisa. Cuman ngeluh sakit aja Cuma di ngeluh area sakit, itu. Oke. ya, terus ke rumah sakit, dan di rumah sakit mungkin ada serangan kedua kali ya. Ya di situ ternyata nggak tertolong gitu. Jadi kalau menurut istrinya, Temon itu meninggal dengan tidak ngerepotin orang-orang di sekitarnya. Jadi nggak repot, tapi mungkin kesedihannya itu lebih berasa dibanding orang yang sakitnya lama. Kita sebenarnya kita udah siap-siap Iya, kan? betul. Kayak nyokap gue tuh lama banget. Kayak kita udah kumpul semua nih. Wah kayaknya waktunya nih gitu. Enggak gitu. Jadi begitu ada sekarat lagi misalnya gitu, datang lagi kita udah ngumpul semua. Nggak jadi. Jadinya kita udah siap-siap gitu. Nah dibanding yang ditinggal tiba-tiba, gue ngerasain ternyata kehilangannya tuh lebih. Makanya lu butuh 2 jam, 3 jam untuk mencerna informasi itu kan. Iya, gitu. kayak linglung lah sebenarnya. Gue, kenapa orang mengucapkan belasungkawa ke gue gitu. Ternyata setelah gue ini ya memang sedalam itu dan sepanjang itu perjalanan hidup gue sama Temon gitu. Jadi pantas-pantas aja gitu. Dan sekarang ini kayaknya ini gue kehilangan terlama deh. Maksudnya ngerasa kehilangan tuh masih suka sedih kalau ngelihat Temon nyanyi gitu di ini, itu masih suka sedih. Makanya lu upload di... Ya, dan yang gue seneng pada saat gue upload, komenan itu ngedoain Temon semua. Itu gue seneng gitu. Terus banyak yang komen, terima kasih Bang Temon udah menghiasi masa remaja dengan ini. Nah itu bikin gue seneng, ternyata Temon sebaik itu. Dalam hati gue, kayaknya enggak deh. Lu mah nggak apa-apa lo ngobrol nggak patah tuh nggak apa-apa lo. Harus patah kali. Coping mekanisme gue aja sih. Ini bisa ngomongin ini gue bisa nangis lagi. Iya. Ngomongin ini bisa nangis lagi. Betul. Gitu. Lu berusaha nutupin sebenarnya kan, Cing? Iya, kita semua kan kayak gitu. Iya. Nutupin sesuatu karena kita bisanya komedi ya dengan cara komedi. Dari waktu kepergiannya sebelumnya lu pernah ngejob bareng kan kalau nggak salah ya? Kayaknya sebulan sebelum itu gue masih ada job bareng sama dia. Di mana ya waktu itu ya? Di Comika atau di mana gitu, masih ada job bareng. Ya memang gue udah ngelihat dia napas sudah terengah-engah gitu. Jadi tapi gue pikir biasa lah umur setemon segue itu kayaknya itu hal yang biasa gitu. Jadi gue benar-benar nggak nyangka secepat itu Temon. Gitu. Sekarang gue tuh udah nggak ada pilihan lagi, udah nggak bisa nyenengin diri. Ntar ono duluan. Karena circle terdekat gue tuh meninggal semua. Jadi sekarang gue tuh selalu ngerasa lagi diintip sama malaikat maut. Lu jangan gitu dong. Iya kayak, ayo lo gitu. Teman-teman lo siapa lagi yang mau diambil? Kayak udah yang terdekat udah gak. Makanya gue nggak mau terlalu dekat sama lu. Iya. Nanya lagi. Nah yang topi biru siapa? Mudi udah meninggal. Ini gue Mas Eno kenal kan lo? Tahu. Berlima tuh gue sering banget di rumahnya Temon gitu. Mas Eno, Mas Ari Molen, Mudi, Temon gue. Nah ini empat-empatnya udah. Jadi siapa lagi kan pasti gue. Jangan lah panjang Yep. umur, Cing. Panjang umur. Tapi pasti gue, tapi nggak tahu kapan. Iya. Gitu, kapan yang kita nggak tahu. Jadi tetap berasa di. Iya. Ayo lo gitu. Iya. Gua paham banget sih rasanya jadi lu. Waktu lu upload video-video jokes lama lu sama dia yang selalu lu bawa kemana-mana itu. Iya. Mau diulang berapa kali juga masih lucu kan? Betul. Jokes lu yang dia salah ngomong. Iya. Dan itu gue nikmatin selama ini dan kayaknya. Padahal mungkin pernah lu di panggung ngerasa anjir bosen jokes ini lagi. Jokes ini. Apalagi kalau salah. Lagi gue seringnya kan. Terus responnya salah. Bener banget gue tuh waktu itu. Kayak jokes yang ginkgo biloba. Gue nggak bisa ngomong buru-buru gitu. Gue ulang terus masih salah. Pernah satu saat gue ulang terus langsung bener. Gimana sih Mon?
Ya, orang ini duit kita loh gitu. Itu jadi nggak dapet. Itu ada lucu banget ya. Maksudnya diulang kita udah tahu gongnya di mana tapi diulang-ulang. Iya. Mahal sih kenangan kayak gitu sih maksudnya. Iya, Mahal sih. Temon itu emang luar biasa lucunya sih menurut gue. Memang dia paket lengkap untuk jadi seorang pelawak. Iya. Cara tampilan kan udah muka kan. Gue bilang, kalau gue bilang mulutnya maju dia marah. Kepala gue yang mundur. Jawabannya selalu Jawabannya selalu Jawabannya selalu itu. Jadi yang seneng dari Temon, kalau gue tekan dia, terus dia jawabnya bisaan. Bener. Dia selalu bisaan gitu. Iya. Mukanya udah lucu, pintar, udah pasti, suaranya udah bagus, terus main musiknya juga bisa. Jadi menurut gue dia komplit deh. komplit lah untuk jadi seorang pelawak gitu. Iya, tapi kan itu secara komedi pasti banyak kenangan lah ya, pasti kerja bareng, terus nongkrong segala macam. Tapi seorang Abdel sama Temon pernah gak sih deep talk ngobrol berdua tentang hidup? Iya. Apalagi udah sama-sama ya usia pasti makin dewasa. Pasti kan kadang-kadang berbagi tentang tiba-tiba gitu ngobrol deep. atau emang kalian berdua tuh nggak pernah serius aja gitu kalau di belakang Serius. panggung. Temon itu kalau berdua gue nggak mau ngelawak. Kalau gue pancing-pancing untuk ngelawak dia nggak mau, nggak ada yang nonton, penonton pak kayak gitu, ada apaan gue lucu gitu, buat lo doang. Nggak mau, tapi kalau udah ada orang satu aja yang nontonin, udah dia ngelawak terus. Kalau ngobrol berdua justru ngomongnya serius-serius terus. Apalagi semenjak Mudi meninggal ya. Kalau gue ngobrol sama dia tuh selalu, ini kita siapa duluan nih, gitu. Memang kita udah. Iya lu terlalu dilapor Pak aja bercanda begitu loh. Hah? Iya gue ingat. Emang benar kita. Gitu. Bercandanya lu duluan Del yang mati gitu. Bercandanya begitu. Tapi gimana ya? Emang itu yang kita omongin. Iya memang ya. Itu yang kita omongin siapa duluan nih lo? Siap gak gitu? Ya gue kan kalau panjang umur gampang gue budek-budekin aja gitu. Kalau Jadi kalau dipanggil gue denger ya. Omongannya. Tapi pernah gak saling nanya satu sama lain, seandainya, misalkan kalian suka bercanda gitu, lu duluan misalkan gitu. Tapi misalkan ada salah satu nanya misalkan, seandainya gue duluan, lu bakal gimana? Kalau itu enggak, cuman pesen kalau dia nih pesan ke gue kalau misalnya gue meninggal duluan Del, gitu. Oh dia pernah ngomong gitu? Iya, kalau dia meninggal duluan gue pengen, kan gue bilang gue kayaknya nggak akan kuat nyelawat lo Mon, bilang gitu. Itu selalu gue omongin, gue nggak bakal kuat gitu. Tapi kalau emang gue duluan dan lo nyelawat gue, lo ngeliat jenazah gue, tolong bilangin sama keluarga gue, tolong jenazah gue tuh jangan di gitu pakai apa? Kapas. Karena dia takut nggak bisa napas. Udah aku mati doang. Ini disclaimer kita bukan menertawakan almarhum, tapi kita menertawakan gaya almarhum semasa dia hidup. Iya. Memang begitu adanya Emang gitu. begitu, emang Dan orang Cing bercanda. Abdel dia juga udah berdamai dengan kondisi ya teman-teman ya. Maksudnya Ya, aman aja sih. ini cara kita mengenang si almarhum gitu. Iya. Emang lucu-lucu aja sih. Yang gue sekarang mungkin apakah ini terjadi sama semua orang, tapi menurut gue begitu kita kehilangan seseorang yang dekat, akhirnya begitu kita inget kebaikannya aja udah. Iya. Apa namanya, nyebel-nyebelinnya udah nggak ada. Walaupun ada hal yang nyebelin yang keinget, akhirnya kita ambilnya yang ke lucu-lucunya aja gitu. Dan Temon tuh lucu terus gitu. Gokil sih. Gokil emang dia. Lu beda berapa tahun sih sama dia, Cing? Beda 4 tahun tuaan dia. Tuan dia 4 tahun. Dia 60, gue 56. Oh tuan, Temon. kok mukanya tuan dia? Iya. Bercandain orang meninggal itu. Meninggal. Dari awal dia. Aduh. Berarti kalau sosok pengganti mah nggak mungkin ada. Nggak ada lah. Gue nggak mungkin. Udah Abdel aja, nggak ada lagi tuh. Udah IP legend itu. Iya, dia Temon itu orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain. Kalau setelah gue pikir-pikir gitu. Misalnya kita lagi bermusuhan waktu itu, cuma
pada dasarnya dia tidak ingin membuat orang lain sakit hati. Cuman mungkin karena dia udah deket sama gue, kalau yang sakit hati nggak apa-apa sih Del gitu kali ya. Cuma ini di semangat dia tuh nggak kepengen nyakitin orang. Gitu. Mungkin karena udah sedemikian dekatnya akhirnya kayaknya kalau lo yang sakit hati nggak apa-apa sih Del gitu. Iya. Gitu kayaknya. Tapi ya. kalau ngelihat ya, kalau di dari point of view gua, kalau lu kan orangnya versatile ya. Lu bisa bermain sama siapa aja. Kayak temen tuh emang pasnya itu sama lu. Pernah nggak dia menyadari itu? Gue tekan untuk dia nggak bisa berkembang. Enggak. Dia bisa lagi. Ketergantungan, harus ketergantungan sama gue gitu. Nggak, dia sebenarnya bisa. Dia beberapa tempat dia juga bisa bisa ngelawak sendirian. Cuma mungkin untuk jokes yang memang modelnya Temon sama Abdel itu ya memang iya malu doang. karena mungkin pada saat gue tekan dia ngejawabnya tanpa sungkan. Mungkin kalau orang lain dia masih ada rasa sungkannya sehingga masih tertahan kelucuannya itu gitu. Iya. Gokil sih. Tapi lu nih sebenarnya setelah kepergian Temon ada janji yang belum lu tepatin nggak ke dia? Kayaknya nggak ada ya. Udah. Gue juga jarang janji sih sama dia. Atau ada hal yang pengen dilakuin berdua, ada mimpi yang terlaksana. Kayaknya udah. Kayaknya semua udah yang gue ingat ya, semua udah. Umroh bareng nggak jadi? Lu sih anjing. Gimana sih? Pak Umroh dia kalau lagi. Bukan Pak Haji, Pak Umroh dipanggil Pak Umroh. Apa ada mimpi nggak yang belum tercapai? Lucu banget ya Allah. Biar sekalian aja, lu kan bercanda mulu dari tadi. Iya. Apa? Misalkan ya apa gitu, misalkan kita bikin project ini yuk, tapi belum terlaksana gitu. Kayaknya kalau untuk masalah keinginan, hampir semua udah kita dengan kapasitas kita masing-masing gitu. Kayaknya semuanya udah pernah kita jalanin bareng-bareng. Tujuan kita berkarir gitu, udah pada tempat yang kita pernah ada di situ, sesuatu yang kita tuju bareng-bareng itu udah kesampaian. Lu pernah mengikut sertakan dia di show spesial dulu? Pernah. Di show gue pertama, gue bawa dia nyanyi. Terus di rangkaian show gue yang sekarang mau ini, gue tuh adain open mic. Nah gue selalu bawa dia untuk, kayaknya udah 2 atau 3 kali nih. Untuk ikut open mic, terus untuk ngobrol, terus crowd work. Tapi ya udah gimana? Bisa nggak? Udah nggak bisa. Ya nggak tahu. Iya, Pakai nanya ya nggak bisa, udahlah. Udah nggak bisa lah, udah ikhlasin aja lah. Iya. Lu kira-kira akan bikin ini nggak? Maksudnya show yang dedicate buat dia? Ribut gitu. lah. Apalagi kan belakangan ini tiap tahun kan lu lagi rutin bikin special show. Betul. Tahun ini gue bikin Menolak Muda. Mantap, Menolak Muda. Menuju 57 Menolak Muda. Asik. Gue sudah mengembrace ketuaan gue. Asik. Karena gue udah di endorse Popok Dewasa. Ya Allah. Lu serius lu? Iya, gue tuh Ada tutorial cara pakainya dong? ada. Kan ini pas lagi bikin gue kan pakai kan. Saya pas gue pakai, nyaman. Iya. Nyaman. Cuma celana agak tebel aja sih. Anjir. Iya deh, so ini gue cuma pengen kasih tahu bahwa udah gue tidak usah berusaha untuk menjadi muda. Cuma gue Emang sebelumnya lu masih berusaha? ada pola pikir masih mudanya itu ternyata menurut gue itu meracuni masa tua kita. Misalnya gini ya, pada saat kita mengembrace bahwa kita sudah tua, hal-hal yang dulu kita nggak mau lakuin di waktu muda, lo lakuin olahraga misalnya. Waktu kita muda mana? Waktu gue muda. Iya, nggak usah olahraga, orang gue fit-fit aja. Iya. Nah sekarang
gue menolak pikiran-pikiran itu tuh. Kalau lo mau panjang umur, pengen sehat, ya lo olahraga. Kalau lo pengen hidup lo enak, ya lo ikhlas aja terhadap sesuatu yang terjadi. Misal anak mulai pacaran. Anjing. Ngapain ke gue lo, Cing? Udah, Cing. Udah. Jadi di tahun ini... Gue terakhir datang ke Wancanda, kita after syuting ngomongin itu kan. Iya. Anak perempuan kalau ntar ada yang ngapelin. Gue bilang, boleh kemana aja asal gue ikut. Iya benar, bercandanya Iya. selalu gitu. Iya. Tapi ngikut lo. Ngikut gue pernah. Gue pernah ke klub ngikutin anak gue. Dia pengen ke klub. Buy. Mana Persija? Rotari. Dia bilang, gue pernah janji sama dia nanti Latisa umur 17 tahun. Boleh ke klub. Gitu. Jadi dia begitu umur 17 tahun, 16 Agustus dia bilang ke gue, Buy. Gue emang dipanggilnya Buya. Bini gue dipanggilnya Hamka. Itu gue bawain setiap show loh. Tadinya gue pengen dipanggil Dedi. Iya. Masa bini gue dipanggil Mulyadi? Malah bapak aing loh. Laki-laki dua-duanya. Iya. Tadi dia pengen dipanggil papa. Masa bini dipanggil Tibob? Itu gue bawainnya. Iya, bawain. Iya. Jadi gue temenin dia ke klub. Cuman sekarang gue udah mulai kasih kepercayaan. Kadang-kadang ya, ini dari bapak tuh bapak nih, kan udah sering. Ini sama nih kasus kita nih, Cing. Iya. Gue baru ngomong sama bini lo. Batusan muka lo ke gue. Ini bapak tuh bapak ya. Ini gue juga baru terjadi bahwa anak gue sekarang harus kuliah berjauhan sama gue. Dia harus kuliah di Bandung. Pada saat siap-siap itu, kita berkecamuk tuh sebagai orang tua. Bisa nggak ya dia hidup sendiri? Bisa nggak ya dia ngurus segala sesuatu sendiri? Bisa nggak dia ngejalanin hidupnya? Gitu. Ternyata menurut quotes yang gue baca lewat nggak sengaja, itu cuma cara kita, coping mechanism kita bahwa kita sebenarnya yang tidak siap melepas. Terus dijadiin alasan, kekhawatiran kita ini adalah untuk dia, padahal enggak. Itu kekhawatiran kita untuk kita sebenarnya. Jadi begitu kita udah mengikhlaskan, ya udahlah, emang udah begini jalannya. Itu agak lebih mudah, gitu. Ketemu sama pacar, ya senyum lah. Masa? Senyum gue anjir. Senyum anjir. Parah lu. Gue senyum. Parah lu. Gue senyum. Itu, Parah lu. ada suaranya. Gue senyum. Parah lu. Gue salamin, gue senyum. Masa. Bener. Gue sekarang bahkan kalau misalkan berangkat, gue kan nganterin sekolah. Iya. Pakai motor nih misalkan gitu. Iya. Pasti gue bilang salam ya. Kedua anak gue nih gue bilang salam ya buat si A. Yang cewek nih salam buat si A. Yang cowok salam buat si B. Begitu, Cing. Cuma nih jujur kan bapak ya gitu. Iya. Kadang-kadang suka ada bapernya juga nih. Iya. Baru kemarin, Cing. Muncul di Instagram. Ada orang luar, badannya berotot, tatoan, lagi nge-gym. Tigor. Bukan! Kan berotot. Berotot lagi nge-gym. Gak salah dong dia nebak. Ya kan gue yang ngeliat namanya. Siapa? Sinyorita. Asik nih. Dia cuma gini doang, Cing. Gambarnya cuma gini doang. Tapi ada tulisan tuh. Pokoknya poinnya adalah gue nge-gym, gue olahraga bukan buat ngebentuk otot, bukan buat kurus. Tapi buat ngasih tahu ke pacar anak gue itu bapaknya gitu. Tiba-tiba gue kirim itu ke anak gue. Tas. Terus pokoknya intinya love you nak. Oh jadi itu alasan ayah nge-gym. Iya gitu. Terus keluar lagi nih. Ada adegan bapak-bapak lagi jalan gini kayak Thor, tangannya begini, dak. Anak ceweknya nyamperin, pegangan tangan. Wah itu rasanya kayak Thor lagi begini, palunya nyamperin dia gitu. Gue kirim lagi ke dia. Nanti
tetap mau digandeng ya sama ayah, tetap mau dipeluk ya sama ayah, tetap mau dicium ya sama ayah dimanapun gitu, jangan elah gue bilang kayak belum siap gitu cing. Enggak, ntar nggak mau dicium. Udah, terima dari sekarang. Nggak mau. Ada masa-masanya. Ada, udah. Selalu waktu iya. Gue juga dulu gitu. Emang iya Pak. Iya. Anak gue yang gede sekarang kalau dipeluk dikit badannya mundur. Ini Iya. yang gede. Iya. Anak gue yang kecil gue cium di lap. Pengen gue gitu. Dulu keteknya ditiup-tiupin. Iya, nggak? gue selalu bilang gini, dulu kamu lagi pilek. Gue yang ngisep ingus lo gitu. Ya, siapa yang suruh kata dia. Pada botelan lagi. Tapi kan pas gue bilang janji ya nak, iya ayah janji gitu. Tapi bakal gitu cing. Bakal gitu pas. Udah ikhlas. Yakin, udah ikhlas. Kemarin nih, gue mau ngajak nonton Spider-Man. Kak nonton Spider-Man yuk. Enggak, aku mau pergi sama itu nonton. Wah, aduh. Duh, gue pengen iya. Makanya kata gue lu pada nge-gym anjing. Jadi kalau gue sebar, bikin takut. Ini yang paling bikin takut atau 2 orang doang. Sisanya mah dilewatin. Ya Allah cing. Berarti itu salah satu momen ketika lu akhirnya mengembrace lu Iya. yang muda lagi. Jadi memang harus ada di fase yang itu kali ya. Semakin kita denial bahwa ini udah terjadi sama kita, Makin kesiksa lu. makin kesiksa. Gitu. Kita pikirannya macem-macem aja. Apalagi kita sering merefleksikan apa yang dilakukan laki-laki muda tuh sama seperti kita waktu muda. Itu kan nggak bisa lepas dari Iya. kepala. Maksudnya masa sih anak gue mau diajak ke perpustakaan mulu? Kan gue waktu muda ke perpustakaan. Apa dia senang-senangnya? Gitu. Ya anaknya masih muda mau pengen main mah disuruh kerja. Iya. Kan doyan ini. Baca buku. Iya, baca buku. Oh, iya. Baca buku, kan dari hal baru. Iya, Iya, paham. Anjir iya sih. Iya sih. Iya. Tapi kan itu sesuatu Berarti itu yang... itu lu sepakat bahwa itu sebenarnya kekhawatiran kita. Iya, cuma kita pengen seakan-akan melimpahkan itu adalah untuk kebaikan orang lain. Iya. Enggak. Gua udah lebih tahu Iya, gitu ya. iya. Tapi kadang-kadang nih, menurut lu gimana cing? Nih misalkan nih bini gua nih ya. Misalkan nih, gue udah tahu nih misalkan anak gue deket, anggaplah pacaran misalkan begitu. Gue entah ini menolak, entah apa, whatever lah ya gitu. Tapi sesimpel kayak misalkan tiba-tiba anak gue bilang bahwa, ih aku dikasih ini gitu. Dalam hati dia gini, gitu. Tapi yang gue ketik adalah, are you happy? Iya. Dia bilang, banget dia bilang gitu. Itu cemburu kan? Iya lah, itu cemburu Cing. kita sebagai orang tua. Kayak kita nggak rela ada orang yang bisa bikin bahagia anak kita selain kita. Iya, betul. Lo yang harus ke psikolog. Tapi Tapi emang Apa jadi gue yang di tengah? Enggak, makanya maksud gue gini. Akhirnya gue ngomong ke bini gue. Ya udah, kita jalan yuk. Triple date gue bilang. Gue, lo, anak kita yang pertama, anak kita yang kedua, sama Pasangannya. pacarnya lah, pasangannya misalkan gitu. Kita jalan gitu. Bini gue bilang, terlalu cepet gitu. Tapi nggak lama kemudian bini gue ngajakin cowoknya buat main padel. Kata gue, wah sama nih. Bedanya apa? Coba jalan apa ini? Giliran guanya udah siap, bilang enggak jangan terlalu cepet. Begitu guanya udah santai, disodorin. Ini ketemu lah. Gue udah pernah sih nonton, gue berempat, anak gue 2, gue, istri gue sama si Pasangannya. ex ini. Itu aja gue udah, posisi duduk gimana ya? Malah jadi kita yang kikuk. Emang sialan ini. Masalah ini emang sialan.
Tapi yang lebih sering ngajak ngobrol lu apa dia? Gue tuh berusaha untuk Sama cowoknya? enggak sama anak gue sama cowoknya. Oh, lu yang nunjukin bahwa gue membuka diri gitu. Iya, Oh. jadi gue ngomongnya juga lebih casual aja ngomong sama dia gitu. Dia Oh lu pakai kaos gitu? Anjing gue belum bisa lagi tuh. Iya. Aduh. Misalnya dia belum manggil tahu gue ya. om, udah gue manggil gue mas aja. Malah aneh. Tapi ini bener loh, ini bikin kita kikuk karena ini gue sih baru pertama kali mengalami fase ini. Fase di mana ada orang lain luar tuh masuk ke dalam kehidupan anak gue gitu. Begitu ditelepon sama bini gue, di sini datang nih gitu. Gue gimana ya lewat nanti pas lewat ininya gue sikap gue gimana ya? Gitu. Gue beli martabak manis apa martabak Lu yang dibawain. Lu yang dibawain. Ngapain lu yang bawa? Anjir. Tapi sekikuk itu benar. Kita kikuk, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena ini emang baru kita rasain. Gue aja memilih untuk defense sampai hari ini karena gue nggak tahu harus bersikap apa. Defense-nya lo gimana? Nggak mau ketemu. Bisa ketemu ya, Cing? Gua Iya, ketemu. iya, lo, Dan oke. gua senyum. Enggak lo. Bunda. Oh, yang enggak. Jangan kayak gitu. Gua udah ngomong. Framing, senyum, Senyum. gua senyum. Nggak tahu, lupa. Lo bilang Senyum. gitu. Senyum. Gua senyum. Gimana? Gua senyum. Senyum, tetap senyum gua, Cing. Cuma ya standar aja, bukan yang nggak gitu. Standar aja gitu. Tetap harus ada wibawa, Cing. Makin lu panjang menjelaskan makin kelihatan lu cemburu. Gua cemburu. Gua akun emang gua cemburu. Gua nggak siap dengan Iya itu. sih. Iya, Lu Cing. surprise dengan fase-fase itu akhirnya datang ya. Iya. Nah, itu akhirnya. Tapi semakin kita lawan yang nggak semakin Iya. sulit jadi Stres juga. Iya. Tapi lu makin berumur makin banyak premis di kepala lu, Cing. Gue sih ngerasanya gitu ya. Gue sih ngerasa karena semakin banyak hal-hal yang baru gue rasain di umur-umur segini, termasuk itulah. Termasuk harus berjauhan sama anak, termasuk anak juga udah mulai suka-sukaan, anak yang udah berani ngedebat kita, gitu-gituan. Terus kondisi fisik yang udah semakin menurun. Jadi banyak hal-hal baru yang gue rasain di ujung-ujung ini. Ujung-ujung apa di akhir-akhir ini. Kayak ujungnya. Iya. Gue jadi selalu coba jangan yang mengarah-arah gitu. Jangan. Kayak pengen cepet amat. Tapi kan special show lu hampir datang setiap tahun pada akhirnya. Betul. Yang bikin lagi apa? Kayaknya kegembiraan gue pada saat gue lagi di atas panggung dan bisa bikin orang ketawa terhadap apa yang gue sampein. Jadi kayaknya energi itu benar-benar bikin gue lebih hidup dah gitu. Ternyata gue bisa kok bikin orang dengerin cerita gue, cerita yang menurut gue biasa aja gitu. Tapi menurut orang lain tuh, oh kok bisa sedemikian menghiburnya ya. Nah itu perasaan itu yang Gue pikir lu mengeluarkan keresahan-keresahan di diri lu supaya lu ngerasa bahwa nggak sendirian kok gue yang ngerasa kikuk gini, fase baru ini. mungkin gitu. ya. Mungkin Ketika ditertawakan kan berarti relate ke Betul. banyak orang kan? Iya, jadi perasaan orang, gue mengungkapkan perasaan gue, kan maunya kita respon orang itu positif ya. Respon orang positif. Saat gue bercerita tentang itu ditambahin dengan bumbu-bumbu jokes, begitu orang seneng, ya gue juga ngerasa gitu. Jadi nggak denial gitu. Kayak lo. Gue belum bisa gue. Nggak tahu gue belum bisa. Untuk fase yang itu ya. Tuh dia masih denial, gua enggak. Gua 50-50. Belum bisa. Gue Gua ngelepas 50-50. anak gue kuliah, udah bisa. Oke. Udah Berjauhan nggak? Lumayan, satu di Bogor, satu di Australia. Oh ya jauh. Gue punya kedewasaan untuk melepas. Karena gue yakin ada yang jagain lah gitu. Gue yakin ada yang jagain dalam artian gitu ya. Allah pasti jagain. Di satu sisi, gue juga pengen ngetes bahwa lu harus emang udah mandiri sama hidup lu. Lu mulai tanggung jawab, mulai kenal. Kemarin sebelum anak gue yang ke Australia, gue nulis surat ada kali 3 lembar. Baca waktu di pesawat ya. Gue waktu nulis surat itu nangis gue.
Karena bener-bener itu tumpah isi hati gue. Karena gue inget memori ngurus dia dari kecil. Dan gue sadar betul ini fase gue harus melepas anak gue untuk terbang gitu. Gue nulis panjang lebar. Gue bisa terima itu. Tapi begitu dia ngomongin pacar, gak bisa gue masih. Apalagi kalau misalnya pacarnya ngasih sesuatu yang sepele. Tapi di era pacar baru pasti, gitu kan. Kan kita harus bareng balas dengan Semaradona. Bukan sepele. Iya. Sepele dan Semaradona. Iya. Donanya Dona Kasina Indra. Maksud gue kadang kala kita kan cemburunya gitu ya. Iya. Kemarin-kemarin ketika misalnya ada celebrate something, lu ulang tahun atau ada special case, ada kado yang gua kasih, responnya nggak segitu gitu-gitunya, tapi Kalau udah mulai ada gitu-gitunya. ada, iya. Cuma mungkin akhirnya kalau gue nganalisa sendiri aja gitu. Mungkin saatnya kita kasih sayang kita tuh bukan dalam bentuk yang kelihatan. Iya. Gitu. Iya. Sekarang waktunya kita kasih sayang kita dengan memberikan kepercayaan penuh. Mungkin buat mereka itu adalah kado yang seperti kalau waktu ulang tahun waktu kecil kasih boneka gitu. Bagus mungkin nih. ya. Bagus nih. Jadi mungkin anak itu sekarang memang fasenya bukan dikasih barang sih masih mau pasti. Iya. Cuman mungkin ada hal yang dia juga pengen orang tuanya kasih ke dia. Salah satunya kalau menurut gua kepercayaan gitu. Anjing nggak gue? Asik. Lu harus bangga lo hari ini lo. Kenapa? Bisa ngeliat anjing ngerokok. Nah, Cing Abdel ini Iya. punya cincin harganya ratusan juta, bro. Tapi nggak dipakai di tangan, di jantung. Yoi. Dimatiin lah. Udah ada ring di dalam tubuhnya Cing Abdel. Kok masih nakal? Dan tahun ini rencana mau dipakai sama Beyond Combat. Gue emang ada ring satu, jadi gue sekarang gampang ketemu Prabowo. Iya. Kasih tahu dah Kopdesnya kejauhan. Gak bisa dijangkau. Gak bisa Ada yang di dijangkau. lembah ya. Iya. Orang naik pakai drone jauh Iya, banget ke bener, pemukiman. Iya, salah satu yang Ini kan fase juga. iya. Ini fase lu. Apa waktu itu tiba-tiba, Cing? Darah gue tuh tinggi banget. Waktu itu Sombong ya. Jadi katanya ini terlalu tinggi deh untuk orang yang sedang nggak ngapa-ngapain, kata si yang periksa. Periksa tensi. Yang suka lewat-lewat tuh tensi. Nih, maaf, waktu lu periksa tensi, maaf nih, yang periksa tuh celananya kedodoran nggak? Sorry. Nggak apa-apa. Oke. Namanya komedi kan. Bisa. Sama si yang tensi bilang periksa deh Pak. Gitu. Periksa deh Pak. Coba ini mungkin ada penyumbatan. Akhirnya gue periksa tuh di CT scan. Kebetulan waktu itu emang CT bisa sih. Jadi gua Masuk, bro. Terus. di CT scan ternyata memang ada penyumbatan. Kalau hasil dari CT scan itu tidak 100% valid. Oke. Katanya gitu. Jadi ada step berikutnya harus kita masukin kamera atau apa gitu. Jadi di situ dilihat, wah ada 3 penyumbatan katanya. Cuman yang urgent untuk dikasih ring 1, yang 2 ini masih batas penebalannya itu masih dalam batas toleransi. Jadi yang dipakein 1 aja dulu. Pakein sini gitu. Kapan ini, Cing? Kayaknya 3 tahun yang lalu deh. Sebelum lu mulai olahraga rutin?
Lagi olahraga. Oh lagi olahraga. Lagi olahraga. Berarti lu pas lagi olahraga cek tensi tuh. Bentar dulu Mas. Jangan bergerak dong gitu. Bukan present continuous tense. lagi udah mulai olahraga. Karena gue mau mulai olahraga waktu itu pada saat gue pengen bikin show. Gue tuh ngerasa kayaknya untuk ngobrol 1,5 jam di atas panggung itu butuh stamina. Jadi gue berolahraga lah gitu. Tapi ternyata tensi gue tuh terlalu tinggi. Gitu. Tapi secara pembawaan badan lu jadi lebih seger. Karena gue diet. Masa otot lu juga jadi Betul. kelihatan bagus. Gue tuh diet karbo. Jadi nio karbo. Yo karbo nggak naik. Gue ya. Metik aja ada, metik. Jadi gue setiap mau makan gue analisanya ada karbonya nggak? Gitu. Gue pikirin tuh sedetil itu. Akhirnya gue kurus karena banyak pikiran. Bukan karena diet. Karena mikirin diet. Diet memang gue diet. Jarang-jarang mengurangi karbo, masih makan. Tapi ini masih oke. Masih oke nih. Toleransi terhadap. Enggak sih, ini dimarahin sih sebenarnya. Cuma ya namanya kita bapak-bapak. Buat ngeredam pikiran aja kadang-kadang kan. Iya. Biar nggak liar. Biar nggak liar. Ngerokok aja dah. Iya. Gitu. Tapi ya olahraganya banyakin. Iya, bener. Gitu. Ya, kalau mati Tinggal nyalain lagi. Ya emang cocok ya Andika sama Cing Abdel ya. Bikin grup dah berdua. Lu jadi Abdelnya ya. Aduh. apa? Maaf, ini gue penasaran nih. Ini kayak kita ke stand up lah ya. Kan di usia lu. Gue aja jujur ya. Daya ingat tuh susah banget gitu. Ngingat premis yang lu udah siapin. Setup. Cerita dan segala macemnya. Gue kan mengkonsumsi ginkgo biloba. Jangan cepet-cepet. Ya Allah. Tapi kalau menurut gue ya, begitu stand up kita bikin materi karena yang kita omongin adalah hal yang pernah kita lakuin, pernah kita jalanin. Jadi itu akan lebih mudah. Sedikit ngarangnya gitu. Jadi garis besarnya aman. Kita bisa menceritakan itu ya. Kapan aja lo tanya cerita itu kita bakal ingat. Karena itu kejadian memang kita alamin. Tinggal permasalahannya kita kasih plot twistnya, lucunya. Jadi premisnya tuh benar-benar harus yang udah kita kuasain. Kayak kalau lo cerita ke orang dengan tidak ada beban, sesuatu yang lo alamin, lagi ceritain masalah lo ketemu pacar anak itu, kan apal tuh lo, beneran apal. Kita nerimanya juga lebih enak, bener kata Radit, semakin jujur yang kita ceritain untuk bahan stand up, itu semakin gampang diterima sama orang lain. Karena kita ceritanya itu yakin, bener-bener sesuatu yang kejadian. Jadi nggak harus mengingat kata per kata gitu. Jadi ingat kejadian itu bisa kita ulangi. Kapan aja diminta cerita itu kita bisa ceritain. Ngilangin bebannya gimana, Cing? Kan kadang-kadang di gua nih, ya gua tuh biasa saja misalkan gitu. Kayak jambore waktu di Jogja dipaksa sama Ajis untuk naik. Butuh waktu lama untuk menjawab iya. Karena gua ngerasa bahwa anjrit 21 tahun gua berkarir di dunia komedi, kayak pertaruhannya di satu hari itu, Cing. Ketakutan luar biasa, takut gagal, takut ngebom, yang akhirnya satu hari itu merusak 21 tahun yang gue udah jalani gitu. Walaupun 21 tahunnya kan itu kan proses belajar sampai sekarang gitu. Nah ketakutan itu tuh segitu kuatnya, Cing. Gimana caranya untuk ngancurin itu gitu? Ya nggak usah takut. Iya sih. Padahal udah kalau menurut gue sih itu udah terjawab. Lo tampil seperti itu karena ketakutan lo gitu. Menurut gue ketakutan itu kalau kita lawan, ya hasilnya berantakan.
ketakutannya kita embrace aja, kita terima Makin aja. jujur aja. Makin jujur aja ketakutan kita gitu. Cara lo aja untuk bikin orang nyaman denger lo ngomong tuh kayak gimana gitu. Semakin kita takut, ya semakin kita. Kitanya juga nggak usah ekspektasi ya. Maksudnya kita cerita aja lah. Kalau misalkan ketawa ya alhamdulillah gitu. Betul. Nah untuk itu memang harus sering latihan sih, gitu kan. Memang nemuin suasana seperti kita stand up, orang berharap kita lucu. Itu memang menjadi beban gitu. Tapi lah kan lu pasti punya ekspektasi juga, Cing. Ini udah show lu ketiga kan? Iya, 4 ya. Pasti kan setiap show lu pasti menginginkan sesuatu yang lebih dong. Iya, tapi kan paling enggak gue udah punya patokan nih. Ternyata kalau cerita yang kayak gini, orang bisa terima kok gitu. Kita yakin aja orang yang datang ke situ memang udah siap tertawa. Iya sih. Semakin kita kikuk, kalau orang stand up comedian tuh bilang apa yang kita terjadi di atas panggung itu menghasilkan efek mirroring. Jadi kalau kita kikuk di sini, penonton juga akan kikuk untuk ketawa gitu. Semakin kita ketakutan, ya penonton juga bisa ngerasain itu. Jadi semakin kita kebingungan ya mereka bingung juga. Tapi semakin sering latihan berarti udah bisa jadi 70% kita lucu lah gitu. Iya. Temen gue latihan padel nggak lucu-lucu. Itu lucu tuh. Pematahan asumsi. Ada yang lu bedain nggak di show kali ini, Cing? Dari show-show sebelum, misalnya akan ada kejutan atau menghadirkan orang-orang spesial atau Orang-orangnya sedang gue lobby, katanya ada beberapa orang yang bakal jadi opener, cuma mungkin belum bisa gue sebutin gitu. Kalau ada beberapa lah nama yang sering dekat sama gue akan hadirkan gitu kalau udah oke semua lah gitu. Kalau Pak Andika dan Pak Wendy mau, tembakan. Panji aja nawarin lagi gua gantung. Takut, Jing. Gue pengen. Karena pernah ngerasain G-Confess tuh ternyata semenyenangkan itu. Iya. Tapi takutnya kan lebih gede. Nah, gue ke pas Jambore, gue punya alarm sendiri bahwa belum berhasil. Gue bisa bilang gue belum berhasil gitu. Dan gue kayak anjrit nggak mau. Tapi begitu gue nonton Stand Up Fest, masa sih nggak bisa iya, gitu ya? kayak bisa kali ini gitu. Takut mah biasa, Wen. Kita tuh udah dijanjikan bahwa manusia itu akan diliputi rasa takut. Takut. Al-Baqarah 155. Kalimat ini keluar setelah dia nawarin kita berdua buat jadi opener. Kadang-kadang suka jujur Cing, kalau misalkan tadi lu bilang Pak Andika, Pak Wendy gitu. Dalam hati kayak gini. Seru kali ya gitu. Seru pasti. Buat lucu-lucuan aja gitu. Kalau ngebom ya udah gitu. No ekspektasi lah dalam tanda kutip gitu. Gak bisa men, orang-orang kayak kita pasti punya ekspektasi. Pasti gitu. Kalau gue ekspektasi lebih ke honornya ya. Berapa penonton sih yang sekarang? Nambah nggak kapasitasnya? 1000 kayaknya. Malah ngitung banda orang. Paling enak emang ngitungin pendapatan orang ya. Pengeluarannya nggak mau bantuin. Iya bener. Tapi seneng sih ngeliat lu makin produktif sih. Iya lu Cing. Seneng sih gua. Ini salah satu gue mengisi hari tua kalau kata gue ya. Kalau semakin karena ego kita sebagai orang tua tuh kadang-kadang kita tuh ngerasa pengorbanan kita lebih berdarah-darah dibanding anak muda. Pengorbanan anak muda nggak ada apa-apanya sama yang pernah kita lakuin gitu. Dan kayaknya itu nggak baik buat perkembangan jiwa dah gitu. Jadi gue sebisa mungkin main sama orang yang jauh lebih muda, cuma untuk ngecharge saja bahwa orang-orang juga punya permasalahan yang berat yang sama, Del gitu. Jadi lo nggak usah harus ngerasa sendirian. Gitu. Punya ketakutan, bisa nggak biayain anak sekolah gitu. Tadi gue denger ya dari itu ya. Itu memang kita kayaknya udah fitrah kita deh. Jadi nggak usah. Kalau gue sih ngerasa nggak usah ngerasa lemah kalau kita punya rasa takut gitu. Karena memang udah dijanjikan di Al-Baqarah 155.
Bahwa Tuhan itu akan memberikan kita rasa takut kehilangan harta, takut kehilangan gagal panen. Serius. Iya. Artinya itu, kalau gue nggak mengartikannya, Tuhan tuh memang kasih rasa takut kita terhadap sesuatu yang kita rencanakan, tapi ternyata tidak tercapai. Iya. Sama seperti orang bertani, akhirnya panennya gagal. Gagal. Jadi kalau menurut gue, kita tidak usah merasa kecil hati kalau punya rasa takut. Emang itu udah fitrah kita. Iya. Udah fitrah kita takut kehilangan apa yang kita punya sekarang, termasuk kehilangan perhatian anak. Itulah. Gue udah jauh-jauh ngarahinnya. Besok malam minggu lagi. Nggak ada, belum sampai ke situ, Iya, masa nggak boleh? Kok belum sampai? Udah sampai. Kalau cuman mau kepim makan sushi masa nggak boleh? Lu ngaca. Ngomong ke gue. Gua boleh. Udah jalan kemana-mana boleh. Cuman kalau mau ke rumah, ntar dulu gitu. Ya gue mah mendingan ke rumah daripada makan sushi. Apaan? Ya gue kagak diajak. Gitu aja. Tapi ngomongin masalah ketakutan nih, Cing. Ya jujur aja lah ya. Misalkan, ya balik lagi mungkin ini ngomongin masalah ekspektasi kali ya. Iya. Kalau ngomongin ketakutan, banyak hal yang gue takutin, tapi pada akhirnya ketakutan gue memang jujur tidak terjadi. Kayak misalkan let's say motoran prediksi ke New Zealand gitu. Wih takutnya luar biasa. Ke Amerika, wih takutnya luar biasa. Udah ngebayangin kalau begini gimana, begini. Ternyata ketakutannya tidak terjadi gitu. New Zealand berapa seribu kilometer kita motoran. Selesai, finish gitu. Iya. Karena memang menurut yang lewat di Instagram gue ya, kayaknya 99% ketakutan kita itu memang nggak pernah terjadi. Imajinasi ya? Iya. Jadi tidak terjadi hal yang kita takutin karena kita nggak coba. Kayak dia kasih contohnya tuh kalau kita lagi kebelet malam-malam terus mau ke toilet, takut. Akhirnya kita nggak ke toilet. Akhirnya kita rungsing sendiri tuh. Iya. Padahal kalau kita ke toilet, ya udah selesai tuh masalah kebelet lo. Karena ketakutan lo jadi nggak ke sana, ya udah rungsing sendiri sampai pagi rungsing sendiri. Padahal nggak, katanya 99% ketakutan kita itu menurut penelitian itu tidak bakal terjadi. Yang kita belum dapat adalah fase yang dia udah lewatin sampai dia sampai ke sini. Iya kan lu berdua belum tentu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi gue doakan semoga. Gue panggilin Bang Temon nih. Aduh. Karena ngomongin kayak yang lu bilang gitu. Ya gue nggak tahu lah. Selain menghibur orang, apalagi cara lo untuk mendapatkan rezeki dan nafkah. Iya. Apa kalau punya bisnis gue nggak tahu gitu. Tapi kan yang gue tahu adalah lu kayak mencurahkan sepenuhnya di dunia komedi gitu. Iya. Nah, gue tuh kadang-kadang ngerasanya gitu, Cing. Gue ngapain ya? Bisa gue cuma ini nih gitu. Makanya tapi kalau gue stagnan cuma di satu titik gitu, ya kan pada akhirnya gue nggak berkembang juga gitu. Misalkan kayak gue aja punya kesenangan sendiri ketika misalkan bisa kenal sama teman-teman stand up. Dalam artian membuka diri juga sebenarnya buat opportunity buat ngembangin diri gue sebenarnya. Bukan atas dasar apa-apa gitu. Makanya berani untuk coba. Cuma memang itu tadi tuh ketakutan itu yang luar biasa ganggu buat gue gitu. Seandainya mungkin orang-orang kayak gue lah gitu. Ngerasanya kan bini gue aja kan selalu bilang kalau misalkan lu tuh orangnya nggak bisa diem ya. Diem kenapa sih gitu. Kayak ada aja yang dilakuin, ada aja yang dikerjain gitu. Tapi nah makanya mungkin pada akhirnya yang bilang tadi, kalau gue nggak ngelakuin justru gue rungsing kali ya. Betul. Iya sih. Gue butuh penyaluran dan bahkan ada, gue lupa di Instagram atau di mana ngomong ada orang bilang bahwa ya hidup lu gitu-gitu aja ketika lu tidak mencoba sebuah hal baru, tidak berani untuk mencoba hal baru. Berarti yang sekarang nggak ada di diri lu adalah ambisinya udah nggak ada. Kayak gue ambisi udah nggak ada ya. Ambisi gue nggak ada. Tinggal ya udah bergerak aja. Bergerak aja gitu. Nah kayak kita merespon, tadi gue dengerin sama Ustadz tadi ya,
memang gue setuju banget segala sesuatu itu tergantung dari respon kita. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari adalah kita diberikan rasa takut kan. Cuma ngerespon rasa takut itu gimana? Kalau menurut gue lo tadi pembicaraan yang tadi lo udah bisa merespon rasa takut lo untuk jadi membuat sesuatu hal yang pas untuk suasana itu. Lo takut nggak bisa membiayai anak gue kan tadi? Bukan anak lo maksudnya. Bisa nggak ya? Lu mau kemana sih? Lu mau kemana? Bisa nggak ya gitu udah. Lo secara nggak sadar rasa takut lo respon dengan lo bekerja lebih keras. Mungkin kalau nggak ada rasa takut itu, ya kerja lo nggak sekeras ini. Jadi malah nggak jadi gitu. Jadi menurut gue respon lo berdua terhadap rasa takut kalau lihat dari tayangan yang di sini nih. Asik, mantep. Konten kreator nih emang udah ngerti. Maaf editor taruh di sini ya. Yang di sini. Itu udah benar. Kalau menurut gue ya kita harus punya rasa takut. Iya sih. Tinggal gimana cara ngeresponnya aja. Kalau kita nggak punya rasa takut ya kita akhirnya jadi sembrono aja, sembarangan aja, nggak peduli sama masa depan orang-orang yang ada di sekitaran kita. Gak pernah kebayang gini duduk sama Cing Abdel ngobrolin hidup seserius ini loh. Masya Allah, gue kan 13 tahun sama Mama Dede. Asik. Dia udah gue anggap sebagai mamah gue sendiri. Dia nganggap gue sebagai dedeh dia sendiri.